Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan anak-anak, presbiter bertugas dan pelayan ibadah mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di ibadah syukur HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai bagian masyarakat, Allah memanggil kita melalui ibadah ini untuk merefleksikan kehidupan bersama dalam konteks berbangsa dan bernegara, serta peran dan tanggung jawab kita selaku warga negara. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Vikaris Nayuan Yeskiel Pinontoan STHMM. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Panggalan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini bukan kata-kata kosong, melainkan sebuah pernyataan iman tentang Allah yang bekerja di dalam sejarah bangsa. Allah tidak hanya mengantarkan kita bangsa Indonesia hingga tiba di pintu gerbang kemerdekaan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, tetapi berjalan bersama dalam segala dinamika bangsa selama 81 tahun ini. Oleh karena itu, marilah kita berdiri untuk mengikuti upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Jemaat silakan berdiri. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 segera dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya.
mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Hening cipta mulai. Hening cipta selesai. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin dalam permusyawaratan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka. Hari kemerdekaan kita, hari kemerdekaan nusa dan bangsa. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, Pertahankan Indonesia, kita tetap setia, negara kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 telah selesai. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara.
Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah selesai, kita akan menyaksikan pemutaran video dokumenter. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita ini. Juga di dalam zaman Nipong, usaha kita untuk meraih kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di zaman Nipong ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita mengambil nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di tangan sendiri yang akan berdiri kuat. Saudara-saudara, dengan ini dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Mari kita beribadah. Allah kita telah mematahkan tongkat orang fasik dan gada penguasa. Bergemarlah hai umat yang telah dilepaskannya dari belenggu penjajah. Melalui Kristus ia telah memerdekakan kita dari maut dan dosa. Bersukarialah hai umat yang telah diluputkan dari kematian. Oleh Roh Kudus ia telah mengilhami kehidupan berbangsa. Bernyanyilah hai umat yang telah dimerdekakan dalam kasih karunia. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Angkatlah pujian bagi Allah karena kebaikannya. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sesandung, pujilah Dia di atas taktanya yang mulia. puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan.
Pujilah Dia segala yang bernafas. Orang Batak maupun orang Jawa, orang Bali maupun orang Dayak, Segala suku, bahasa, dan aneka budaya. puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Dari timur maupun dari barat, di selatan maupun di utara, mari semua bersatu memuji nama Tuhan. puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Mari kita memulai ibadah syukur HUT kemerdekaan RI yang ke-81 ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang akan membimbing kita dalam ibadah ini dari Keluaran pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, Tuhan berfirman, sungguh aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar teriakan mereka yang disebab oleh pengawas kerja paksa mereka. Sesungguhnya aku mengetahui penderitaan mereka. Terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Di antara bangsa-bangsa, aku mau bermazmur bagimu, ya Tuhan.
dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa secara berbalasan. Ya Allah pembebas, Engkau bertakhta di atas segala pemimpin dunia. Raja-raja, pembesar, dan pemerintah takluk di bawah kaki-Mu. Orang-orang yang congkak Kau rendahkan, orang-orang yang kecil dan rendah hati Kau tinggikan. Engkau menegakkan yatim dan janda, memberi makan orang yang lapar. Engkau berdiri bersama mereka yang ditindas dan mendengar teriakan orang yang minta tolong. Atas karya ajaib yang telah Engkau nyatakan, kami berkata, Terpujilah Engkau ya Allah, yang memerintah dengan kasih dan keadilan. Namun, sebagai umat yang telah Engkau merdekakan dari dosa dan penjajah, kami gagal berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil. Di hadapan penderitaan orang kecil dan lemah, kami lebih memilih memalingkan muka. Di hadapan kuasa dan penindasan, kami lebih memilih diam, bahkan bersekutu. Mendengar pendapat yang berbeda, kami menutup telinga dan ikut membungkam mulut sesama. Didesak oleh kepentingan diri sendiri, kami rela mengorbankan kesejahteraan orang lain. Atas keengganan kami memperjuangkan kemerdekaan bagi sesama, kami memohon. Kasihanilah kami ya Kristus yang membela orang miskin dan tertindas. Dalam rahmat pengampunan-Mu, perbaharuilah kami oleh Roh Kudus-Mu. Embuskanlah napas-Mu yang menghidupkan, agar kami kembali berani berdiri bersama mereka yang tertindas, memperjuangkan keadilan dengan kasih, serta menghadirkan damai sejahtera-Mu di tengah dunia. Atas panggilan kami sebagai umat yang telah dimerdekakan, kami berharap. Mampukanlah kami ya Roh Kudus yang menuntun dunia menuju pemulihan yang sempurna. Amin. Amin. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun dalam yang penuh. Mari satu kata, Satu rasa kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersatu satu suara, mari agungkan Allah yang Maha. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun damai adil benar. Bapak Ibu Saudara, mari mempersiapkan bacaan Alkitab kita di pagi hari ini dalam Yohanes pasalnya yang ke-8. Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-35 dan ayatnya yang ke-36. Jika kita telah mencari dan menemukan pembacaan kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk memohon bimbingan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Kami adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dalam Kristus. Sehingga pun ya Tuhan, ketika kami datang ke tempat ini untuk bersyukur bersama segenap tumpah darah Indonesia, karena oleh berkat dan rahmat-Mu lah kami pun boleh merdeka sebagai bangsa. Oleh karena itu Tuhan, melengkapi rasa syukur kami pun ingin diingatkan oleh firman-Mu. Mari Engkau yang akan memberkati. Biarlah firman Tuhan ini bisa menguatkan kami. Engkau yang akan memberkati, biarlah kami boleh mendengar dengan baik, tetapi juga boleh melakukan firman-Mu
dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah bagi kami ya Allah, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat 35 dan 36. Yang menyatakan, hamba tidak selamanya tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selamanya. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kalau saya katakan merdeka, Bapak Ibu balas merdeka juga. Ya? Merdeka! 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 Wah, luar biasa. Ya? Kita adalah bangsa yang sudah merdeka dan kemerdekaan itu adalah anugerah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari beri salam kanan kiri, katakan damai sejahtera bagimu. Bagian dari kemerdekaan kita, ya, sehingga kita harus membagikan damai sejahtera itu. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, ya, di hari yang spesial ini, ya, 17 Agustus, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke berapa? 81. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, kemerdekaan adalah anugerah. Saya coba cari-cari Bapak Ibu, ini luas Indonesia berapa sih? Ya. Supaya kan kemudian kita tahu, oh iya, benar bahwa bangsa saya ini adalah bangsa yang luar biasa telah dianugerahkan oleh Tuhan. Pertama Bapak Ibu, ternyata panjang dari Sabang sampai Merauke, ya, kalau ditarik garis lurus, itu sekitar 5.245 kilometer. Ya, jadi Bapak Ibu yang mau keliling Indonesia siap-siap. Sementara kalau garis pantai Indonesia panjangnya itu sekitar 95.181 kilometer. Ini garis pantainya. Nah, kalau tadi dari Sabang ke Merauke, sekarang kita ukur dari utara ke selatan, dari Pulau Miangas sampai Rote. Nah, itu ternyata punya panjang 1.888 kilometer. Jadi total luas, ya, total luas Indonesia, total luas daratan Indonesia itu sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Wih, ini kalau punya sawah begini banyak ini,
Punya tanah begini banyak ya Pak Nafi ya, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kemudian ya, jumlah pulau kita sekitar 17.500 pulau. Dengan ya, jumlah penduduk berdasarkan sensus terbaru 288.315.089 jiwa. Oh, banyak ya Indonesia. Kemudian dengan 714 suku dalam satu negara. 714 suku dalam satu negara dan 718 bahasa daerah. Kemudian Bapak Ibu, saya juga bukan hanya mau cari tahu soal luas wilayahnya, tetapi juga saya mau tahu, ini kan yang tinggal di Indonesia berarti ada hewannya, ada tumbuhan. Nah, kira-kira ada berapa jenis spesies hewan yang bisa hidup di Indonesia? Ya, itu ternyata ada 744.000 spesies hewan yang hidup di Indonesia. Kalau tumbuhannya yang bisa hidup di negara tropis seperti kita, ada 31.750 jenis tumbuhan. Nah, Bapak Ibu, perbandingan saja benua Eropa, ya, benua Eropa dengan 50 negara ya di dalamnya, itu bentang timur sampai barat ya, sekitar 5.300 km. Ini satu benua, kita bandingkan dengan satu negara Indonesia. Ya. Itu kan diukur dari pegunungan Ural hingga ujung barat Portugal. Nah, kemudian kalau di Eropa bentang utaranya ya memang lebih panjang dari kita ya. 3.341 km ya, dari Pulau Kreta ya di selatan hingga Lulea di Swedia. Nah, kemudian panjang garis pantai, kalau kita tadi berapa? 95.000 kilometer. Eropa sendiri hanya punya 38.000 kilometer panjang garis panjang pantainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah anugerah Allah terhadap negara kita Indonesia. Begitu banyak kekayaan alam, begitu banyak ya orang yang boleh hidup di Indonesia. Sehingga Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 2000 tahun yang lalu Kristus telah memerdekakan kita melalui kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya. Maka hari ini pun saya mengajak kita untuk bersyukur bahwa kita hari ini dimerdekakan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam pembacaan kita, saya kira kemarin saya sudah banyak membahas terkait dengan Yohanes pasal 8 ini, maka kita akan fokus saja di ayat 35 dan 36 dalam pembacaan kita di pagi hari ini. Karena pembacaan di pagi hari ini mau menunjukkan bahwa seorang yang telah merdeka, dia tinggal terus di dalam rumah. Ini mau menunjukkan bukan hanya merdeka secara fisik, karena kita tahu saat Injil ini ditulis, orang Yahudi belum merdeka dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi secara spiritual, Yesus mau katakan bahwa seorang anak, ya, ini beda dengan seorang hamba atau seorang budak. Karena seorang anak dia akan tinggal di dalam rumah. Sudahkah kita menjadikan Indonesia rumah kita? Atau kita bilang, ya, ada kata-kata yang berapa bulan belakangan muncul, ya, kabur aja dulu. Padahal Indonesia
telah dikaruniakan, telah dianugerahkan oleh Allah. Begitu banyak keistimewaan, kekayaan alam kita melimpah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan. Di saat ini saya punya satu lagu yang jadi saya mau kita berefleksi di sini. Kita tahu Indonesia ini adalah rumah kita. Walaupun mungkin kita tidak merasa bahwa saya melihat masih banyak ketidakadilan yang terjadi. Saya melihat masih banyak kemiskinan yang terjadi. Tetapi rumah kita ini tidak mewah. Kalau kita lihat bahwa masih banyak korupsi yang terjadi, ya, masih banyak yang koruptor mungkin dapat kebebasan sedangkan maling ayam gitu kan. Ini khotbah yang berbahaya karena masuk YouTube. Saya takut hilang. Bapak, Ibu, Saudara, karena itu saya teringat dengan satu lagu dari God Bless. Judulnya Rumah Kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu tahu nggak lagu ini? Tahu ya? Bisa kita nyanyi sama-sama ya? Apakah sudah Oke, ini dia Bapak Ibu. Yuk kita nyanyi, kita berefleksi dari lagu ini. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita. Hanya Allah-Allah pagar rumah kita, tanpa alir, tanpa melatih. Hanya bunga baku tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Lebih baik di sini kita, Bapak Ibu. Kita ulangi sekali lagi refnya, Bapak Ibu. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Indonesia, baik Bapak Ibu Saudara, rumah kita. Ini Indonesia, rumah kita bersama. Yang telah Allah anugerahkan. Bapak Ibu Saudara, bicara soal keadilan, bicara soal kemiskinan yang masih banyak terjadi. Tapi saya kira kemiskinan dari zaman Alkitab sampai hari ini pasti akan ada, dan di zaman yang akan datang pasti akan tetap ada.
Tapi kita diajak untuk bersama-sama mendoakan. Bapak Ibu bisa tanya ke pegawai kantor, ya, bisa tanya ke pegawai kantor. Setiap hari Kamis, Bapak Ibu, setiap hari Kamis saya ke kantor itu pakai baju hitam. Hitam-hitam. Itu bisa tanya ke Kak Siska, Ibu Wanda, Ibu Wiwi, ya. Setiap hari Kamis. Kenapa? Karena saya mengikuti satu budaya, Bapak Ibu, namanya Kamisan. Kalau Bapak Ibu cari di Google, Kamisan ini sudah dimulai dari tahun 2007. Untuk apa Kamisan ini? Kamisan ini diadakan untuk pertama-tama, ya, diadakan untuk orang-orang tua yang anaknya hilang di tahun 98. Setiap Kamis jam 4 sore mereka kumpul di depan Istana Negara. Pertanyaannya satu, anak kami di mana sampai hari ini? Kemudian berkembang, ya, ada banyak orang yang menuntut keadilan, ada banyak orang yang membicarakan soal keadilan. Nah, di sana bawahan hitam, atasan hitam, di bawah payung hitam. Itu yang dilakukan setiap hari Kamis, Bapak Ibu, di depan Istana Negara. Dan Kamis kemarin tanggal 13 Agustus sudah 920 kali hari Kamis. Sejak ini dilakukan, 920 kali hari Kamis, sejak ini dilakukan, mereka tetap menuntut keadilan sampai hari ini. Artinya saya mau bilang begini, Bapak Ibu, kita mungkin tidak turun ke jalan untuk demonstrasi. Kita mungkin tidak melakukan hal-hal yang, ya, dan saya tidak menyarankan, karena apapun aspirasi kita soal keadilan, buat saya harus dilakukan dengan kasih. Sehingga anak-anak muda, mahasiswa, anak-anak teknik, kalau ada demo, ada paksaan dari senior, jangan ikut. Ojo melok-melok. Ya. Mari kita perjuangkan keadilan dengan kita sama-sama mau berdoa bagi bangsa kita. Kenapa? Bapak Ibu, kalau kita berdoa untuk bangsa kita, kalau pemimpin-pemimpin kita menjadi orang yang takut akan Allah, siapa yang sejahtera? Kalau presiden kita jadi orang yang takut akan Allah, siapa yang sejahtera? Kalau wali kota Surabaya jadi orang yang takut akan Allah, siapa yang sejahtera? Kalau bukan saya dan Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita perlu mendoakan mereka supaya mereka dituntun oleh hikmat Allah. Ini bukan soal mereka seiman atau tidak seiman. Ketika Yusuf datang ke Mesir, Firaun tidak percaya Allahnya Yusuf. Tapi oleh Firaun, Yusuf, bahkan keluarganya, bahkan umat Israel bisa sejahtera. Abimelek bukanlah raja Gerar yang percaya kepada Allahnya Abraham. Tapi karena Abraham, ya, ada perjanjian, mereka saling menjaga. Sehingga Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang begini. Mari di hari kemerdekaan ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kita mendoakan bangsa kita, kita gunakan setiap soft skill yang diberikan oleh Allah, yang dianugerahkan oleh Allah kita untuk bersama-sama kita memerdekakan diri sendiri dan juga melalui tangan saya dan juga Bapak Ibu Saudara, orang lain bisa dimerdekakan. Orang miskin bisa dimerdekakan. Orang yang ada dalam keadaan yang lemah bisa dimerdekakan. Orang yang tertindas bisa dimerdekakan. Seperti Kristus yang telah memerdekakan saya dan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menjadi cerminan dari Kristus itu, maka kita pun akan menolong mereka yang tertindas, mereka yang tidak dapat keadilan, mereka yang dalam kelemahan.
Sehingga kemerdekaan ini tidak hanya menjadi semboyan-semboyan belaka, tetapi kemerdekaan ini menjadi spirit baru untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Pertama, mensyukuri anugerah Allah. Yang kedua, membuat orang tertindas, miskin dan lemah tidak mendapat keadilan, juga mensyukuri anugerah Allah. Melalui kita, Bapak Ibu Saudara, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Demikian refleksi kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 2026 ini. Roh Kudus yang akan menolong kita, memampukan kita untuk memerdekakan sesama kita yang ada dalam keadaan yang sulit. Amin. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhan pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri. Bersama setiap orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengaku iman percaya kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna. Masing-masing hati dan mulut berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur. 81 tahun Engkau telah menyertai bangsa kami. Ada persoalan, ada pergumulan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau yang akan memampukan kami mulai dari pemimpin sampai kepada rakyat, agar kami boleh saling mendukung satu sama lain, sehingga kami boleh bersama-sama berjalan menyejahterakan negeri kami ini. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih firman-Mu menguatkan kami sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dalam Kristus dan sebagai bangsa yang merdeka. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk kami mampu memerdekakan sesama kami yang tertindas, tidak mendapat keadilan dan dalam keadaan miskin.
bukan hanya berharap dari pemimpin-pemimpin kami, tetapi kami pun juga bisa menolong mereka. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Engkau memberkati kami semua yang ada di tempat ini, yang adalah bagian dari jemaat GPIB Bukit Zaitun Surabaya. Kau yang akan senantiasa memberkati akan kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja ya Allah. Allah Bapa dalam kerajaan surga, berdoa kami saat ini bagi bangsa dan negara kami, saudara-saudara sebangsa setanah air kami, yang saat ini mereka ada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Mereka baru saja terkena bencana alam, khususnya saudara-saudara kami di NTT, di mana-manapun juga saudara-saudara kami yang terkena bencana alam. Tuhan hibur mereka dalam kesedihan mereka. Tuhan, biarlah melalui kami juga Tuhan bisa pakai kami jadi alat di tangan-Mu, agar kami pun bisa bersama-sama menolong mereka di tengah-tengah kelemahan, kesedihan dan rasa kehilangan mereka. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di negeri kami tercinta ini. Biarlah mereka dituntun oleh hikmat Allah. Mereka boleh takut akan Engkau, menjalankan apa yang Engkau perintahkan, dan menjauhi apa yang Engkau larang. Sehingga ya Allah, mereka akan jadi pemimpin yang tetap terus mengandalkan Engkau, sehingga kami sebagai rakyat boleh mendapatkan kesejahteraan. Biarlah kami mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Kami mau memeriahkan kemerdekaan ini sebentar dengan lomba-lomba yang ada. Biarlah ya Tuhan kami belajar dari setiap lomba yang ada, bahwa persaingan harus diadakan dengan sehat. Biarlah ya Tuhan dari lomba-lomba tersebut kami belajar bahwa untuk memeriahkan, untuk memerdekakan sesama kami boleh saling bahu-membahu, kami boleh saling tolong-menolong. Bukan untuk bersaing dalam kejahatan, tapi kami juga diajak dan dipanggil untuk senantiasa melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Allah Bapa dalam kerajaan surga, setelah dari ibadah ini, setelah dari lomba-lomba yang akan dilaksanakan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan tuntun kami di jalan. Biarlah kami boleh tiba dengan selamat di rumah kami. Kami boleh melanjutkan segala tugas tanggung jawab, panggilan dan pengutusan kami sebagai warga kerajaan Allah dan warga negara Indonesia. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam cinta kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Dalam kerajaan, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, untuk memeriahkan kemerdekaan di hari ini, kita akan menyaksikan blessing ukulele dari sektor 3
untuk memeriahkan kemerdekaan kita di tanggal 17 Agustus hari ini. Dipersilakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala Tetap dipuja-puja bangsa. di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Ketika lenganku terluka parah, selendang sutramu turut berjasa. Selendang sutra, tanda mata darimu, telah ku terima sebulan yang lalu. Selendang sutra mulai di saat itu turut serentak di dalam baktiku.
Jemaat, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Kini kita beroleh kesempatan untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Memberi persembahan merupakan tanda syukur kita kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang tertulis dalam Ulangan 26 ayat 8 hingga 10a yang menjadi dasar pemberian persembahan kita hari ini. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan teracung, dengan perbuatan yang dahsyat serta tanda dan mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil bumi pertama yang telah kau berikan kepadaku ya Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
hijau langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat yang bersyukur, mari berdiri untuk mendoakan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu kepada kami yang tidak pernah habis melalui pekerjaan, hasil bumi, serta kekayaan alam Indonesia yang melimpah. Sebagai ungkapan syukur hati kami, inilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Allah, dan pimpinlah kami agar dapat mengelola dan menggunakan persembahan ini untuk mewujudkan pelayanan kasih kepada sesama dan seluruh ciptaan melalui kehadiran gereja-Mu di bumi Indonesia. Dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dalam rangka pengutusan untuk kegiatan dan informasi dalam sepekan, disampaikan pokok warta jemaat yang akan diawali dalam tayangan video berikut ini. Fails me all my days. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. Goodness of God.
Beberapa pokok warta yang perlu kami sampaikan kembali. Ibadah pengucapan syukur bersama Pelkat PKLU di keluarga Charles Aden akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus pukul 11 bertempat di Jalan Baratajaya 20 nomor 1A dan warta ini sebagai undangan. Akan dilaksanakan evaluasi vikaris dan mentor kedua 2025-2026 bagi Vikaris Nayoan Yeskiel Pinontoan bersama Pendeta Ronald Marbun dan Majelis Sinode GPIB melalui Zoom meeting pada hari Selasa dan Rabu tanggal 18 dan 19 Agustus. Demikian untuk diketahui. Setelah ibadah, jemaat dapat mengikuti perlombaan dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Jumlah kehadiran jemaat pada hari ini pria 32 dan wanita 53, total 85. Demikian warta jemaat hari ini. Salam merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi seluruh jemaat GPIB yang tersebar di 26 provinsi. Salam damai dalam kasih Kristus yang memerdekakan kita semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan atas HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-81 17 Agustus 2026. Kemerdekaan adalah anugerahnya yang diperjuangkan dengan darah dan air mata para pahlawan. Sebagai gereja, kita dipanggil mengisi kemerdekaan dengan tanggung jawab iman. Adapun tema pelayanan GPIB 2026 bertumbuh dalam keselamatan, mengingatkan bahwa pertumbuhan rohani melekat pada panggilan sosial dan kebangsaan. Kita dipanggil untuk peduli dan peka terhadap sesama, menjaga persatuan serta mengasihi bangsa. Di tengah hoaks, polarisasi, kesenjangan, dan kerusakan lingkungan, jadilah gereja yang peduli dan berdampak. Bukan hanya bicara sorga, tapi turut mensejahterakan bumi. Kemerdekaan sejati adalah hidup dalam damai, adil, dan bermartabat. Karena itu, kami menghimbau kepada seluruh jemaat, mari rayakan hari ulang tahun Republik Indonesia dengan sukacita sebagai ungkapan syukur. Adakan doa syukur khusus, pengibaran bendera di gereja, dan khotbah kebangsaan yang berlandaskan iman. Jaga persatuan di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama. Hormati perbedaan, utamakan kepentingan bangsa, dan peliharalah kerukunan antar umat beragama sebagai wujud kasih Kristus. Jadikan momen ini untuk bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengabdian kepada Tuhan dan tanah air. Jadilah terang dan garam bagi Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Soli Deo Gloria. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih Tuhan, besok dan lusa saya akan bersama juga Pak Pendeta dan juga tim baca. Jadi kami Vikaris itu punya laporan Bapak Ibu, jurnal harian plus laporan kegiatan. Jadi saya harus menuliskan contoh. Saya pernah tuliskan berdiskusi bersama sekretaris PHMJ atau berdiskusi dengan Bapak Nafi, itu semua masuk semua di jurnal harian dan itu menjadi laporan kami dan saya harus mempertanggungjawabkan itu
di besok dan lusa tanggal 18 dan 19 Agustus dalam evaluasi. Sebelumnya rencananya tanggal 3 dan 4 Agustus, tapi tertunda karena satu dan lain hal Bapak Ibu. Dan setelah evaluasi tanggal 18-19 Agustus, pengumuman kelulusan itu akan diadakan tanggal 20 dan 21 Agustus. Ya, jadi pengumuman kelulusan ini tidak akan dibikin daftar, tidak. Tapi ini akan dikirim melalui surat. Saya tidak tahu apakah ini akan masuk ke email kantor, email gereja, atau ke email masing-masing vikaris dan mentor. Ya, tanggal 20 dan 21 pengumuman itu. Jadi saya mohon doa dari Bapak Ibu Saudara, biarlah saya bisa menyelesaikan masa vikariat ini dengan baik tentu saja, ya. Dan juga jadi kelihatannya nanti karena kita apalagi dengan Pelkat PKLU ya, kita akan ada dalam ibadah syukur nanti di hari Sabtu. Kalau vikaris agak senyum-senyum berarti lulus. Kalau agak cemberut, nah itu dia. Tapi saya minta doanya Bapak Ibu biar bisa lulus. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, sehingga mungkin saya tidak tahu di besok dan di hari Rabu, karena menurut informasi dari Majelis Sinode kami harus mengikuti secara penuh. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di warta jemaat di ibadah keluarga, kok ini Pak Pendeta sama vikaris kok enggak ada mimpin. Karena kami mengikuti pengumuman itu Bapak Ibu dari Majelis Sinode. Saya tidak tahu ini sampai jam berapa evaluasinya. Ya, selama 2 hari itu apakah kami bisa mungkin hadir bisa, ya. Tapi untuk memimpin saya kira itu sudah dikoordinasikan untuk digantikan Bapak Ibu terkait dengan evaluasi yang akan dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu besok dan lusa ini. Ya, melalui via Zoom Bapak Ibu. Dulu kan evaluasi di Lawang, sekarang sudah via Zoom. Sehingga nanti di pembekalan kalau lulus itu tanggal 7 sampai 11 September Bapak Ibu. Dan itu hanya diikuti oleh vikaris, jadi mentor tidak ikut pembekalan lagi atau evaluasi lagi. Saya kira itu tambahan saya, dan kita masuk kepada pengutusan kita, Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih Tuhan. Mari berdiri sebagai tanda kesediaan kita untuk diutus Allah. Pergilah sebagai orang yang telah menerima rahmat kemerdekaan dari Allah. Perjuangkanlah kemerdekaan sesama lewat kesediaan untuk melepaskan ikatan-ikatan yang membelenggu sesama, dan berjuanglah bagi kesejahteraan ciptaan lewat keberanian untuk memulihkan bukan merusak. Bergandeng tanganlah mewujudkan masyarakat yang rukun, adil, dan damai. Gita Bakti 278, bait 1 dan 2 menjadi lagu pengutusan kita. Hayu umat Tuhan, celikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburlah yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan
dengan kasih rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburlah yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.